Yang pertama, bagaimana tanggapan Ustadz dengan saudara-saudara kita di Indonesia yang berangkat ke medan perang seperti Afghanistan, Irak, Syria dan lain-lain. Tentu ini kalau ada fatwa ulama mengatakan itu adalah lokasi jihad, Anda boleh pergi. Tidak ada masalah. Fatwa ulama mengatakan itu adalah jihad. Dan tentu jihad ini kalau sudah dikumandangkan terbuka. Seperti kasus Afghanistan di tahun 90-an. Pada saat itu fatwa internasional ulama semuanya sepakat mengatakan itu adalah jihad. Maka dari seluruh pelosok negeri-negeri banyak kaum muslimin yang datang ke sana ya, pada saat melawan Rusia awalnya, yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi setelah terjadi kekacauan perang antara umat Islam, maka tentu saja ya ini tidak ada fatwa ulama yang mengatakan itu jihad, karena ini perang antara kaum muslimin, nggak mungkin. Tolong jangan tambah lagi pertanyaan ya, cukup dulu. Ini sudah terlalu banyak nih. Siapa tahu yang Anda tanyakan ada di sini gitu, jadi jangan buru-buru. Jadi kalau peperangan antara kaum muslimin tidak ada hukum jihad di situ. Jihad itu melawan orang kafir, ya. Melawan orang-orang kafir yang jelas-jelas mereka memang memerangi Islam, yang menyerang kaum muslimin, itu baru dikatakan perang. Ya. Kasus misalnya Palestina sekarang yang diserang oleh orang-orang Yahudi, jelas fatwa ulama mengatakan di sana adalah medan jihad, ya. Medan jihad karena mereka lagi dirampas negaranya, ya, tempat-tempat suci kaum muslimin lagi diserang, gitu kan. Maka itu jelas terbuka. Tetapi kalau tempat-tempat yang masih umum, masih belum ada fatwa ulama, walaupun terjadi peperangan, maka sifatnya fardu ain bagi orang setempat, masyarakat setempat sifatnya fardu ain. Kalau kayak lagi diserang, kasus Syria, kasus di Irak, mereka lagi serang, lagi dilakukan terjadi kezaliman, maka mereka membela diri, sifatnya fardu ain secara individual. Tapi kalau kita dari Indonesia datang ke sana, maka ini butuh hukum tersendiri. Hukum tersendiri. Ini jauh lebih aman, Allahu a'lam, yang saya tahu kalau sesuai dengan fatwa para ulama. Fatwa para ulama. Apakah langsung dikuburkan kalau orang mati syahid tanpa disolatkan? Tentu saja disolatkan dulu, ya. Tentu saja disolatkan dulu. Setelah disolatkan baru kemudian dikubur dengan pakaiannya kalau orang mati syahid. Tipu daya dalam perang apakah dibolehkan? Memang bagian daripada strategi perang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, harbul khida, perang itu adalah tipu daya. Memang begitu. Pada saat terjadi perang Khandak, ada 10.000 pasukan yang menyerang Madinah, dan 10.000 ini semuanya pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu kalau sekarang seperti tank, ya. Luar biasa. Kudanya semuanya pakai besi, orang di atasnya pun pakai besi. Semuanya sulit untuk dikalahkan, gitu kan. Umumnya kuda ini juga sudah terlatih bisa menendang, bisa menyerang. 10.000 pasukan kuda semua. Jadi ini luar biasa. Waktu mereka tiba di Madinah, mereka kaget. Jalan menuju ke Madinah dibuat parit, lebarnya 7 meter, dalamnya 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter. Nggak bisa kuda lewatin. Lalu mengirim surat Abu Sufyan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, apa kau takut? Kenapa kau harus buat parit begini, kita bertemu dengan kami? Kata Nabi SAW, perang tipu daya. Silakan lewatin kalau kalian bisa. Lewatin, nanti kita ketemu di sini. Gitu kan? Ini strategi. Maka terdiamlah Abu Sufyan, lalu dia mengatakan kepada pengikutnya, coba cari jalan. Lalu mereka berusaha menimbun sebagian tempat. Pada saat tertimbun, pasukan muslimin memanah mereka dari sana, dipanahi, sehingga mereka tidak bisa, gitu kan? Mereka tidak bisa. Satu waktu ada 3 pasukan orang kafir Quraisy, 3 atau 5, saya lupa jumlahnya, 3 atau 5. Saya sebutkan dalam kisah Zubair bin Awam ini. Pada saat kita tablik akbar tentang sahabat Nabi yang mulia ini, loloslah 3 atau 5 orang dari pasukan Quraisy berhasil meloncatkan kudanya ke sana. Sangat luar biasa, bisa loncat kuda 15 meter, ini luar biasa. Gitu kan, dengan cara tertentu mereka biasa menimbun menurunkan tanah semaksimal mungkin, kemudian mereka coba dijadikan sebagai pemicu untuk loncat. Hingga cerita mereka lolos, dan ternyata mereka berhadapan dengan mujahid muslimin dan mereka kalah. Ya. Seperti Amr bin Wud yang sangat terkenal, umurnya sudah 80 tahun tapi kekar, ya, dan salah satu personel prajurit perang orang-orang Arab Quraisy yang paling ditakuti. Dia kalau duel pasti selalu menang. Maka dia berhasil loncat dengan kudanya, dan pada saat itu ditantang oleh Ali radhiyallahu anhu berperang, dan Ali berhasil membunuhnya, gitu kan. Saking marahnya dia pada saat ditantang oleh Ali, dan dia anggap Ali waktu itu masih anak ingusan, umurnya masih
ya mungkin di bawah 30 tahun. Lalu kemudian dibunuhlah sama dia, ditebas sama dia kudanya sendiri, kemudian dia datang dan menyerang Ali, terjadilah duel. Dan Anda bisa kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu yang pernah saya sampaikan di tablik akbar kita, dan di YouTube sudah ada kisah Ali radhiyallahu anhu bagaimana beliau membunuh itu. Nah ternyata orang-orang kafir Quraisy dikalahkan pada saat itu, kalah mereka, gitu kan, duel pun kalah, dan mereka tidak punya strategi untuk bisa masuk perang. Memang sudah begitu. Jadi strategi biasa, siasat itu boleh dalam peperangan. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan dibolehkan berbohong di 3 keadaan, memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar, dan dalam peperangan, serta ya pujian suami istri satu sama yang lain, yang sifatnya memang tentu hal-hal yang mubah ya. Dan ini ada contoh-contoh sudah saya sebutkan dalam manajemen rumah tangga Islami, tapi dalam peperangan memang bisa tipu daya. Kenapa negara Islam yang sekarang tidak melakukan ekspansi terhadap negara kafir? Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Kenapa mereka tidak lakukan? Mestinya mereka lakukan, gitu kan? Kita sekarang ini diam, tidak bergerak apa-apa. Akhirnya negara Islam datang, dirampok, masuk di Irak, masuk di sini, masuk di sana, dengan alasan ini presidennya tidak benar, lalu dibunuh, lalu diambil hartanya. Ini semua salah. Orang Islam banyak diam karena alasan ini adalah teroris lah, ini memang harus ini zalim terhadap masyarakatnya. Apa hubungannya kamu dengan pemimpin negara itu? Bukankah Irak selamatnya Saddam Hussein menyesal? Sampai sekarang kekacauan terjadi, justru jadi kacau negaranya, gitu kan? Awalnya mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan mengambil sebagian harta dan seterusnya, tapi kemakmuran ada. 30 tahun Irak jaya, ya. Dan ini satu hal yang terjadi memang gitu. Tapi masuk negara-negara non muslim ke negara Islam karena tidak ada ekspansi. Zaman dulu itu subhanallah, kalau pasukan muslimin lewat mereka ketakutan. Waktu terjadi antara Muawiyah sama Ali, sempat berselisih pendapat tentang bagaimana ya menangkap pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Maka sempat Raja Romawi mengirim surat kepada Muawiyah. Isinya, wahai ya Raja Muawiyah, dia katakan Raja Muawiyah ini gubernur saja di Syam. Wahai Raja Muawiyah, kami mendengarkan apa yang sedang terjadi antara kau dengan Ali. Ali nggak disebutin raja, padahal Ali itu khalifah pada saat itu. Muawiyah pun mengakui kekhilafaan Ali. Lalu kata dia, wahai Raja Muawiyah, ya kami telah mendengar apa yang terjadi antara kau dengan Ali. Kalau kau ingin, aku akan mengutuskan pasukan-pasukan khususku yang datang membawa kepalanya Ali kepadamu. Begitu bahasanya. Seperti memberikan dukungan kita. Perhatikan apa jawaban Muawiyah. Orang yang faham strategi perang, orang yang faham dengan keimanan, bukan orang yang ceroboh. Kata Muawiyah, apa urusannya kau masuk di antara 2 saudara yang sedang bertikai, sementara kamu tidak ada urusannya, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan persahabatan. Dan kalau ya kau mau, saya akan utus pasukanku khusus memenggal kepalamu, membawakan kepada Ali. Dibalik. Lalu Raja Romawi jadi diam, gak bisa ngomong. Dan pada saat tiba surat itu padanya, dia mengatakan, sungguh Muawiyah adalah orang yang bijak. Dia tahu nih, ini strategi perang, bukan main-main. Dia mau mengacaukan umat Islam. Jadi tidak boleh tertipu daya dengan itu. Makanya harus ada persiapan memang. Dan Allah menyuruh kita itu. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Harus kalian punya persiapan ya, dari strategi perang, keterampilan, ya, apapun itu, dan juga menunggangi kuda agar kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah. Memang begitu, jangan sampai kita diserang lalu kita ketakutan, tidak seperti itu, gitu kan? Semestinya memang ada, Allahu a'lam. Dan ini bukan untuk membuat kerusakan. Umat Islam harus membentuk pasukan untuk menjadi polisi dunia. Mestinya begitu. Jadi kita bukan cuma jihad untuk ekspansi Islam, tapi untuk menegakkan kebenaran. Pernah menegakkan kebenaran. Salah satu ulama muslimin, tapi saya tidak terlintas namanya sekarang, dari tabi'in, pernah ada terjadi ribut antara pemimpin-pemimpin Persia yang masih ada di zaman ya, Umayyah dulu. Maka terjadi ribut. Terus kemudian Khalifah waktu itu meminta pendapat para ulama. Ini kita gimana nih? Tetangga kita lagi ribut nih, dua-duanya kafir. Ikut-ikut atau nggak usah? Kita partisipasi nggak? Ada surat dari masing-masing minta tolong nih. Semua ulama pada saat itu memberikan pendapat, untuk apa? Apa urusan sama kita? Kita muslim, mereka non muslim, untuk apa kita ikut-ikutan? Sampai tiba kepada satu alim ulama, saya lupa, itu kalau tidak salah Urwa bin Zubair, ada seorang ulama tabi'in.
Semoga Allah maafkan kalau saya salah, tapi yang jelas nama kisah ini masyhur. Maka pada saat tiba giliran padanya ditanya, dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, jihad diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Kalau anda sedang diminta tolong oleh siapapun dan dia benar, anda harus menolongnya. Maka bukan cuma sekedar ekspansi Islam, mestinya menjadi polisi dunia, mengamankan dunia, mestinya begitu. Maka ini yang harus dilakukan, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Ini pertanyaan selanjutnya, tentu satu orang yang bertanya sampai 5, tapi yang keempat ini tidak sesuai dengan tema, tapi saya bacakan ya. Apakah boleh makan setelah berwudu untuk melakukan sholat atau sebelum melakukan sholat ya? Setahu saya boleh saja, cuman dianjurkan untuk membersihkan sebelum sholat, gitu kan? Karena kalau salah satu yang membatalkan sholat, makan dalam sholat. Jadi kalau ada sisa makanan nggak boleh dikunyah lagi, makanya disunnahkan terutama dalam mazhab Syafi'iyah untuk berkumur-kumur setelah makan, untuk membersihkan sisa makanan itu. Mati membela harga diri, apakah mati syahid? Tentu saja. Membela kehormatan termasuk bagian daripada mati syahid. Apakah jika pemerintah mengumandangkan perang dengan suatu negara, namun perang tersebut bukan dengan niatan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi karena alasan menjaga kedaulatan negara, atau alasan-alasan lain selain karena agama, misalkan karena menjaga kekuasaan pemerintah? Pertanyaan, apakah wajib bagi kita selaku warga negara untuk mentaati seruan perang tersebut di bawah komando pemerintah, dan apakah ini termasuk dalam peperangan yang dihalalkan oleh syariat, bisa mendatangkan pahala syahid bagi orang yang terbunuh dalam perang tersebut? Tentu ini dirincikan ya. Kalau yang sedang dikumandangkan oleh pemerintah setempat itu ya, adalah bagi si pemerintah itu mempertahankan wilayah kekuasaannya. Tetapi kita tahu wilayah ini adalah wilayah Islam dan yang sedang dihadapi adalah musuh kaum muslimin. Maka boleh kita ikut. Kita ikut dengan niat untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin. Ini boleh, dan kalau mati syahid. Tetapi kalau dia mempertahankan dengan ego pribadinya dan yang sedang dihadapin atau yang sedang dia ingin serang adalah wilayah-wilayah Islam juga, dan ternyata tidak ada kesalahan, tidak ada sesuatu yang menyebabkan, maka tidak boleh kita ikut. Tidak boleh. Ini berarti taat pada maksiat kepada Khalik, karena kita diharamkan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Kata Nabi SAW, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa malu wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim lain hukumnya haram, darahnya, kehormatannya dan hartanya. Tidak boleh. Dan kita tidak boleh ikut. Tapi kalau tadi musuh orang kafir boleh saja. Seperti kasus Indonesia dulu menghadapi Jepang. Mungkin saya dapat informasi dari sejarah kita, kalau pemerintah setempat pada saat itu mau mempertahankan wilayah Indonesia saja dengan niat kedaulatan Indonesia, tidak ada hubungannya sama agama. Apakah itu boleh dipertahankan? Kita lihat musuhnya penyembah matahari, orang kafir, dan ini wilayah Islam. Kalau kita tidak pertahankan, maka kaum muslimin akan tertindas, akan susah nanti, gitu kan? Sebagaimana waktu mereka masuk di Indonesia, mereka memerkosa sembarangan perempuan, mereka buat kerusakan, merampas apa yang mereka inginkan, maka tidak boleh tinggal dengan kezaliman. Sebelum Islam ada namanya hilfu fudul. Hilfu fudul ini istilah yang digunakan sebagian anak muda Mekah, mereka bersatu dan mereka sepakat untuk membentuk seperti satu tim yang siap untuk mati dan hidup untuk membela kebenaran di Mekah. Sebelum Islam. Dan Nabi SAW sempat diminta untuk bergabung. Dan Nabi SAW bergabung dengan kelompok itu. Namanya Hilful Fudul. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, saya pernah dipanggil untuk bergabung Hilful Fudul di Mekah untuk membela orang-orang yang terzalimi. Karena dulu kalau ada pendatang dari luar, tidak dikenal dari suku mana, biasanya pemuka-pemuka Quraisy kalau lihat hartanya banyak main diambil aja. Kemudian orang itu dijadikan budak, tiba-tiba begitu, kezaliman. Maka anak-anak muda ini nggak bisa terima. Mereka membela, harus mengambil haknya, diberikan hak orang itu, mengatasnamakan nama baiknya Mekah, nama baiknya Ka'bah dan seterusnya. Gitu. Maka Nabi SAW berkata, dulu saya dipanggil di zaman jahiliyah Hilfu Fudul, dan kalau saya dipanggil di dalam Islam, ada yang panggil saya orang non-Muslim untuk membela kebenaran, saya akan ikut. Jadi ternyata kita boleh membela kebenaran, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Niat kita untuk mempertahankan wilayah kaum muslimin, insya Allah itu termasuk kita akan mendapatkan pahala syahid.